Tapi dia tuh kayak kelihatannya galau banget gitu. Pada depresi banget gitu. Ya, dianya galau, kayak sedih. Keadaan hujan, dianya duduk di jalan kereta, hujan-hujanan, tapi sambil duduk. Tetangga atas nama itu dia tadi jam 2 meninggal. Dianya pakai payung naik motor, dan si payungnya itu ke bawah sama kontainer, katanya sih 6 meter kegusurnya. Selamat datang di channel The Mistis podcast katanya serem. Di sini saya sudah kedatangan narasumber dari mungkin bisa diperkenalkan diri. Perkenalan diri. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Astri ya, dari Subang. Dipanggilnya Kak Astri, Bu. Ya, Kak Astri aja, nggak apa-apa. Asal jangan nenek. Boleh. Nah, di sini akan membahas tentang kisah kayak lebih ke creepy ya, lebih ke mistis lah. Mungkin dari Kak Astri sendiri ada pengalaman pribadi tentang hal-hal yang mungkin di luar nalar, boleh di-share ke kita diceritakan. Kalau pengalaman, kalau dirasain ya banyak banget gitu. Cuma ini saya ini cuma cerita aja ya. Cerita aja, tidak lebih gitu. Siap. Ini kejadian cukup lama banget. Kalau nggak salah tahun 2001 ya. 2001, waktu itu saya baru masuk kerja. Usia masih dini juga sih. Waktu itu saya mau berangkat kerja, ketemu sama tetangga, ya biasa kita ngobrol gitu. Dia nanya, mau berangkat kerja Neng? Iya, saya mau berangkat kerja. Nah gitu, pamit. Setelah pulang kerja kan lewat maghrib ya, pulang mendekati Isya gitu. Nah waktu itu hujannya kayak rincik gitu. Kan rumah aku deket jalan kereta, jembatan bawahnya kali juga itu kan. Nah, waktu pulang, saya ketemu lagi sama tetangga yang tadi saya ceritain. Tapi dia tuh kayak kelihatannya galau banget gitu. Pada depresi banget gitu. Ya, dianya galau, kayak sedih. Keadaan hujan, dianya duduk di jalan kereta, hujan-hujanan, tapi sambil duduk. Nah, aku kan tanya, "Teh, kenapa di sini? Ini kan keadaan hujan." Dianya nggak nyaut, sama sekali tidak nyaut. Waktu pas pulang ke rumah, ibu aku ngabarin, "Teh, tetangga atas nama itu dia tadi jam 2 meninggal. Dianya pakai payung naik motor, dan si payungnya itu ke bawah sama kontainer, katanya sih 6 meter kegusurnya." Nah, ya kata aku, yang tadi ketemu sama aku barusan di jalan kereta tuh siapa? Itu dia. Nah, ya aku di situ gak bisa ngomong apa-apa, yang ada badannya tuh lemes gitu. Yang tadi siapa? Gitu. Iya, malah bertegur sapa dulu kan, sempet kan? Ya, bertegur sapa dulu. Sempet nyapa juga. Ya pokoknya langsung kontak. Kalau selain pengalaman dari itu ada nggak tuh? Jadi kayak benar-benar teteh ngelihat sesuatu yang nggak nyata kayak gitu? Kalau nggak yang membekas banget gitu. Iya, boleh tuh. Yang benar-benar teteh ingat sampai sekarang gitu. Sebenarnya ada sih, banyak juga. Tapi kayaknya cukup di sini dulu deh, soalnya saya masih teringat waktu itu. Saat ini ya, Teh, trauma. Ya mudah-mudahan almarhum diterima iman Islamnya ya, diampuni dosa-dosanya. Tapi waktu ngelihat kan itu ditampakin kan ya Teh?
Ya ditampakin, tapi kelihatannya tuh kelihatan dia ya kayak sedih gitu. Jadi nggak menampilin muka, dianya nunduk gitu. Kata aku aneh, ini orang tadi nanya pagi-pagi nanya, sekarang aku balik nanya, dianya nggak nyaut gitu. Itu parah sih, serem banget itu. Iya, pas pulang ke rumah kabar jam 2 tadi meninggal. Nanti katanya masih nunggu anaknya yang dari Bandung belum datang mau dikuburin. Berarti dia keadaan di situ pun mayatnya masih di rumah ya. Masih belum dikuburin. Jadi sisi Itu serius. Iya beneran. itu pertama aku lihat kayak gitu. pertama Itu kali semacam bukan hantu kan, itu cuma roh ya. Iya, awal mula setan buduk. Iya sih. Sumpah itu serem banget sih. Gua Itu juga- emang deket banget ya sama teteh itu tetangga yang rumah. Sebenarnya dia tuh bukan ngejelekin, mudah-mudahan dia itu ya diampuni segala dosa-dosanya gitu. Termasuk orang yang paling nyebelin lah gitu kan. Ya aku juga sih aneh, dia tuh tumben-tumbennya nanya sama aku mau kemana. Oh jadi ada hal yang Udah- aneh juga. Iya udah berasa aneh gitu ya. Dianya baik banget, nyapa mau kemana sampai ngegandeng gitu kan, hati-hati kerja tuh. Kok tumben banget kata aku. Iya. Tetangga yang kayak gitu emang suka kayak gitu Iya. kadang kan. Tapi ya semoga dia diampunin dosa-dosanya, amin. Ikut arisannya itu sebelumnya. Kayaknya masih muda juga ya tetangganya. juga. Enggak sih, waktu itu kan aku masih usia dini, tapi dianya udah Oh iya, masih kecil ya. Iya. udah ini sih, udah maksudnya udah punya Udah anak, berumur gitu. udah berumur, udah Eh, berumur. cuma apa maksudnya gak ada yang lain itu selain itu yang memang bener-bener kayak jadi ini Salah bener-bener kayak satunya aja merinding gitu. banget gitu. Yang mungkin yang sampai teteh dapat ada nilai plusnya lah dari hal itu gitu buat teteh sendiri gitu. Iya. Ya aku sih berpikirnya ada angin apa dia nanya sama aku. Ya biasanya sih cuek-cuek aja gitu, nggak seperti biasanya. Berarti ada hal plusnya juga, maksudnya dia jadi kayak bisa baik bertemu siapa kan Iya. biasanya enggak gitu. Iya, yang paling nggak nyangka itu meninggalnya tuh tragis banget kan. Lagi sih. Keseret namanya namanya kan Iya, dianya kan Bener-bener. kan naik ojek, dianya bawa payung. Nah, si payung tuh bawa angin. Jadi keserempet kontainer ke bawah, dianya ikut. Itu bener-bener ditanya kak sama kak. Siapanya? Itu yang waktu ditampakin itu bener-bener nanya lagi ya, nanya balik. Enggak, waktu justru itu dia nggak nyaut sedikit pun. Aku tanya, "Teh, kenapa di sini? Ini kan keadaan hujan." gitu kan. Ngapain hujan-hujanan? Gandeng teh ayo teh pulang. dia pulang tadi. Ya kata aku teh duluan ya teh cenah gitu. Oh, ada saya. Aku udah nggak berpikir apa-apa, orang masih hidup kok pagi. Iya, Tegur kan sapa. dulu gitu, iya, iya. Dia katanya pulang kerja kan gak tahu apa. Iya. Pas pulang kerja di rumah tuh rame gitu tetangga. Pasti kayak kaget dong yang pertama ya, pasti. Lah kan tadi pagi ada. Aku nggak ngomong apa-apa, cuma barusan siapa yang nanya? Tapi sebelumnya Tata ada feel gak kok ini kayak gini gitu, maksudnya kayak apa ini bukan dia apa gimana apa salah orang gitu. Nggak jelas banget, orang pakai bajunya yang tadi pagi. Biasanya nggak terlihat dari kayak wajahnya gitu, nggak ada kayak pucat gitu nggak. Iya, dianya nunduk banget kan, soalnya kan keadaan di jalan kereta tuh kan nggak terlalu terang, Iya, gelap. benar. Jadi nggak jelas Apalagi juga. maghrib ya kita pulang kan. Creepy sih maghrib pasti. Itu masih hujan kan ya? Iya, masih hujan. Gelap suasananya, tumeng gitu lah, gue ngacir aja. Itu kita mau waktu baru pulang banget. Baru pulang banget kerja. Capek. Apa halu gitu kan, terus kayak kecapean bisa gak sih kalau kayak gitu? Masa sih? Kalau dibilang halu gak mungkin sih, karena kan tetehnya ngeliatnya langsung gitu kayak bener-bener. Kan udah ngelakuin aktivitas. Kan posisi jalan kereta itu kan di sininya tuh ada tembok, tembok ya tempat orang-orang nongkrong lah. Iya. Nah di situ dia duduknya mendekati jembatan gitu loh. Iya. Orang ketemu pagi di situ kan, ketemu lagi di situ. Wih, Wah, gue juga jadi Ini bener serius. Samsung gue jadi dari cerita-cerita sebelumnya
Mami paling takut kayak ini semua. Di rumah gue deket jalan kereta soalnya. Gak mau pulang gue. Wah gila sih, serem banget. Kalau yang lain ada nggak teh? Misalkan kayak kan Tete suka ngalamin hal-hal gaib kayak gini gitu. Misalkan satu aja yang ke-trigger banget Tete bener-bener. Ada masih di posisi jalan kereta itu ya. Oh, berarti emang Iya, jalan yang kereta sama. itu angker coy. Berarti jalan kereta itu Dibilang tutup. ya katanya sih, kata orang tua di situ dulu emang di situ rada-rada angker, soalnya banyak juga ya yang nah, Ketabrak ada yang mungkin. ketabrak. Bukan yang bunuh diri. Rata-rata tuh mau bunuh diri. Waktu itu keadaan udah siang, lewat subuh, aku mau buang sampah. Mungkin aku bukan salah satu warga Indonesia yang baik ya. Buang sampah tuh ke kali gitu kan, jadi ngikutin di situ. Jadi kan rumahku kan masuk gang kampung gitu, jadi buang sampah tuh rada susah juga gitu. Ke situ aku mau buang sampah, pas aku berpapasan sama orang tinggi banget gitu. Orang tuh bajunya tuh dekil ya. Pakai egrang katanya tingginya. Enggak sih, maksudnya ya tinggi besar gitu, tapi dia tuh sama kayak mau buang sampah gitu, cuma bawanya banyak banget sampai kiri kanan gitu. Kiri kanan. Nah, aku kan nunggu dulu dia tuh biar duluan gitu kan. Karena itu orang bawa sampah apaan, bau banget gitu, bau bangke. Sampai aku nggak ngecek, aku diam dulu karena bau juga, karena kagok juga kan. Nah, dia tuh dilemparin kan sampahnya ke bawah, dilemparin dua-duanya. Nah, dia tuh ikut loncat ke bawah. Jadi dia lemparin dulu. Ya, jadi dia ngikut loncat juga ke bawah. Terus kata aku, itu orang ngapain kok ngikut loncat, apa bunuh diri gitu. Nah, aku nggak berprasangka ke makhluk aneh ya, sangkanya orang bunuh diri gitu. Nah, aku kan kepo dilihat, aku susul kan ke jembatan itu, tapi nggak ada apa-apa, jempling gitu, nggak ada. Nah, baru ingat ke yang gitu, baru aku ngacir. Baru aku ngacir. Nggak gue cek dulu malah Ngacir sampai sampah yang aku bawa tuh berserakan kemana-mana. Aku langsung nggak ingat tuh sampah mau dibuang, jadi aku itu lempar kemana-mana. Tapi biasanya kalau ngalamin hal yang kayak gitu, kayak ngatasinnya kan selain lari gitu, misalnya kayak gimana lagi? Lari, aku kalau udah ketemu kayak gitu ya, aku udah nggak bisa ditanya sama orang. Aku harus bisu beberapa jam, atau enggak aku ke air dulu, wudu atau cuci muka gitu, aku cuci kaki gitu, baru rada tenang sedikit. Tapi Tete ada kayak gini tuh, itu keturunan atau apa gimana gitu? Apa Tete pernah menggali gitu kalau Tete tuh bisa kayak gini tuh gimana gitu? Apa ada keturunan apa gimana? Enggak sih, saudara-saudara aku normal-normal kayak aja. spontan aja gitu mah. Iya kayaknya. Kayak spontan aja gitu mah ya. Tahu, aku juga pusing kalau udah ngelihat kayak gitu ya. Badannya kan sesudahnya nggak kurang fit juga, lemes. Oh, berarti caranya kayak yang wudu gitu kan, maksudnya berdoa atau apa kan gitu. Ya, Berarti dari hal yang mungkin Tete alami, hal-hal mistis kayak gitu juga pasti dapat pelajaran juga ya Tete kan? Buat Tete sendiri lah gitu maksudnya kan? ya. Kayak tadi bisa tahu jadi cara ngehandle buat gak takut lagi, mana mungkin selain lari bisa berdoa. Terus kayak sesudah lari paling kayak wudu. Sesudah lari itu ya terbirit-birit. Bener sih. Asli, aku ngos-ngosan gitu sampai rumah. Aku lihat orang terjun ke bawah gitu, itu tahu orang tahu apaan gitu kan. Tapi aku ya jembatan kan jalan kereta, jembatan bawahnya kali kayak semacam apa sih? Waduh, Ih, ini beneran ada apa namanya? Ya kali. Itu udah lama banget juga, kalau nggak salah 8 tahun ke belakang kalau itu mah. Ini tuh masih kecil juga ya? Apa? Enggak, itu udah nikah. Kalau sekarang nih Tete yang sekarang ini ada nggak sih pengalamannya lagi gitu? Tete udah punya anak belum? Anaknya pernah nggak sih ngalamin
anak-anak aku alhamdulillah enggak. Cuma pernah sih kayak semacam-macam dengar suara, tapi kalau lihat penampakan alhamdulillah. Gak usah, jangan, kasihan. Ada setelah menikah gitu, setelah udah punya anak gitu. Sering. Kayaknya cukup dulu deh sampai di sini dulu. Oh, di sini aja. Ya. Kita lanjut nanti di part 2 mungkin ya, Oke, bisa. kita lanjut. Terima kasih Teh udah datang ke Asri ya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa saksikan keseruan-keseruan kita selanjutnya.